Halo adik-adik, selamat datang di ibadah SMGT Jemaat Immanuel Batakan. Sebelum kita beribadah, sebaiknya siapkan dulu Alkitabnya, alat tulisnya, persembahan, dan jangan lupa untuk berpakaian yang rapi ya. Selama kita beribadah, kita harus fokus, jangan ada yang melakukan kegiatan lain. Kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan cerita Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kakak Ima. Selamat pagi juga Kakak Lina. Apa kabar semua hari ini? Baik, luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Ya, adik-adik yang di rumah, kita bersyukur hari ini masih bisa bersekolah minggu. Walaupun di rumah kita masing-masing, tetapi kita tetap semangat memberikan yang terbaik buat Tuhan. Betul Kakak, kita tetap bersukaria karena Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Mari kita berdiri, kita memuji Tuhan yang mengatakan, mari kita bersukaria, disambung dengan matahari bersinar terang. Kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum segala bunga di padang. Semua yang mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita beribadah kepadanya. Salam juga. Ya adik-adik yang di rumah, kakak mau bertanya, siapa sih yang memelihara kehidupan kita? Siapa? Ya betul, Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Betul Kakak Yumar. Kakak Linda percaya bahwa Tuhan selalu memelihara hidup kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus yakin bahwa Tuhan selalu menolong. Seperti kata pemazmur yang mengatakan dari Mazmur 17 ayat 8 mengatakan, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Amin. Kakak Lina, saya senang sekali karena Tuhan memelihara kehidupan kita semua. Betul kakak, dimanapun kita harus selalu senang. Mau di gereja, di rumah, di sekolah, dimanapun kita harus senang. Kita menyanyi, di sini senang, di sana senang.
Setak-setak pinggul digoyang, goyang tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengar cerita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu yang Tuhan masih berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami supaya kami boleh mendengarkan dengan baik. Tuhan Yesus, ampuni dosa kami. Amin. Adik-adik, pernah tidak melihat burung gagak? Ada yang belum pernah melihat burung gagak? Nih, Bunda kasih lihat ya gambar burung gagaknya. Ya, ternyata burung gagak ini pernah dipakai oleh Tuhan untuk menolong salah seorang di sebuah kota yang bernama Israel. Di situ dipimpin oleh salah seorang yang bernama Raja Ahab. Ternyata Raja Ahab ini adalah raja yang tidak taat kepada Tuhan. Dia selalu melakukan dosa di hadapan Tuhan. Raja Ahab ini suka menyembah kepada Baal. Ketika Tuhan melihat bahwa bangsa Israel dan juga Raja Ahab ini menyembah kepada Baal, hati Tuhan sangat sedih, sangat sakit. Nah, kemudian Tuhan berfirman kepada Nabi Elia untuk menegur Raja Ahab. Tuhan mau supaya Raja Ahab dan juga orang yang menyembah kepada Baal itu dihukum. Kemudian Nabi Elia ini pergi menyampaikan apa yang Tuhan sudah sampaikan. Nabi Elia ini pergi menegur Raja Ahab. Nabi Elia mengatakan kepada Raja Ahab bahwa akan ada musim kemarau yang berkepanjangan, tidak akan ada hujan yang turun selama Nabi Elia menyuruh Tuhan untuk menurunkan hujan kepada mereka. Ketika Nabi Elia sudah menyampaikan semua itu kepada Raja Ahab, maka Tuhan berfirman kepada Nabi Elia bahwa pergilah ke sebuah sungai yang bernama Sungai Kerit. Di situ engkau akan bersembunyi. Di situ engkau akan mendapatkan minum dan juga makanan. Saya akan mengirimkan burung gagak untuk membawa sepotong roti. Tuhan menolong Nabi Elia di Sungai Kerit dengan seekor burung gagak yang dipakai Tuhan untuk membawa makanan kepada Nabi Elia dan juga minum dari Sungai Kerit itu. Namun ketika musim kemarau berkepanjangan, maka semua air yang ada di bangsa Israel juga yang ada di Sungai Kerit itu menjadi kering. Sehingga Tuhan kembali berfirman kepada Nabi Elia bahwa pergilah ke sebuah kota yang bernama Sarfat. Di sana engkau akan berjumpa dengan seorang janda. Maka Nabi Elia ini menuruti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Ketika Nabi Elia ini sudah sampai di kota Sarfat, maka dia bertemu dengan seorang janda di sana. Ketika Nabi Elia sudah bertemu dengan janda itu, Nabi Elia berkata kepada janda itu bahwa berilah aku secangkir air dan juga sepotong roti. Namun janda ini mengatakan kepada Nabi Elia bahwa ya betul, di rumahku masih ada setetes minyak dan juga segenggam tepung. Setelah ini saya akan pulang ke rumah dan mengelolanya menjadi makanan
buat saya dan juga untuk anak saya. Tetapi saya tidak tahu setelah itu saya akan mati bersama dengan anak saya. Tetapi Nabi Elia berkata kepada janda itu bahwa pergilah dan buatlah seperti apa yang saya katakan. Maka janda itu melakukan apa yang Nabi Elia katakan kepada janda itu sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Ketika mereka sudah sampai di rumah, janda itu membuatkan minum dan juga roti kepada Nabi Elia. Janda itu memberikan roti itu kepada Nabi Elia. Setelah itu ternyata Tuhan kembali memberkati janda itu. Tuhan kembali menyatakan mujizatnya kepada janda itu. Janda itu tidak berkekurangan minyak, juga tidak berkekurangan tepung. Mereka hidup berkecukupan bersama dengan Nabi Elia dan juga anaknya. Setelah beberapa hari, anaknya ini menderita penyakit. Kemudian anak ibu janda ini meninggal dunia. Ibu janda ini berkata kepada Nabi Elia bahwa, apakah engkau datang di sini untuk membunuh anakku? Tetapi Nabi Elia berkata bahwa, di manakah engkau membaringkan anakmu itu? Janda itu mengantarkan Bapak Elia ke atas di mana tempat anak itu dibaringkan. Ketika Nabi Elia sudah ada di depan anak itu, maka Nabi Elia memohon kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan bahwa kembalikanlah roh anak ini. Tuhan tahu bahwa Nabi Elia dan juga ibu janda ini adalah orang yang takut kepada Tuhan dan senantiasa melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, sehingga Tuhan mengembalikan roh anak itu dan anak itu hidup kembali. Dan kemudian mereka bersukacita dan bersorak-sorak memuji Tuhan. Bapak Elia dan ibu janda ini adalah orang yang taat kepada Tuhan, orang yang senantiasa melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Seperti tema kita pada pagi hari ini, bahwa Tuhan pemelihara kehidupan. Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita ketika kita senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan kita senantiasa menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Demikian cerita kita pada pagi hari ini. Amin. Oke adik-adik, mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Raja-Raja 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama ya. Judul pembacaan kita, Elia di tepi sungai Kerit. Ayat yang ke-5. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Amin, firman Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa, menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Persembahannya dilipat bagus-bagus. Dan mari kita mendengarkan nats persembahan kita dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil memberikan persembahan kita, mari kita muji Tuhan. Segala milikku kuterima dari Bapa. Milikku ku terima dari Bapa, badan dan jiwa diberikan olehnya. Segala hidupku, hormat dan puji syukur ku berikan padanya untuk selama-lamanya. Senang-senang hatiku bersenang, senang-senang sampai selamanya. Selalu ku serahkan hidupku, bila ku pandang Yesus senang hatiku. Kita berdoa melalui doa syafaat dan juga doa syukur kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu pada pagi hari ini, di mana Tuhan boleh membimbing dan menyertai kami sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, di mana Tuhan boleh menyertai kami melalui puji-pujian yang kami sudah naikkan kepadamu, juga firman-Mu yang kami sudah dengarkan bersama. Kiranya Tuhan, penyertaan-Mu senantiasa melindungi kami, juga senantiasa menyertai kami semua. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat persembahan yang kami sudah persembahkan, baik yang kami sudah persembahkan melalui pundi, juga persembahan anak-anak kami yang ada di rumah. Tuhan Yesus, berkati yang masih ada pada kami semua, juga masih ada pada orang tua kami, kiranya dapat kami pakai seturut dengan kehendak Tuhan dalam melanjutkan hidup yang Tuhan masih karuniakan kepada kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang saat ini sedang belajar melalui online ya Tuhan. Tetapi kami sadar bahwa Tuhan senantiasa menolong dan memberkati anak-anak kami. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang mungkin saat ini sedang melakukan isolasi mandiri di rumah. Biarlah Tuhan juga senantiasa memberkati mereka, memberkati obat-obatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi. Biarlah melalui semuanya itu Tuhan, mereka boleh memperoleh kesembuhan kembali. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan buat orang tua kami, kiranya Tuhan senantiasa menyertai sehingga boleh mendampingikan anak-anak kami dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan buat pandemi virus corona yang masih berlangsung di negara kami, terlebih khusus di Kota Balikpapan, tempat tinggal kami di sini Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan senantiasa memberkati setiap umat-Mu, baik kami juga orang-orang yang sedang terpapar oleh virus corona ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka semua. Tuhan Yesus, seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati. Inilah doa ungkapan syukur kami Tuhan, doa permohonan kami. Amin. Adik-adik, marilah kita mendengarkan petunjuk hidup baru
Sekarang aku tahu bahwa Engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang Kau ucapkan itu adalah benar. Amin. Adik-adik, kita semua diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita memuji Tuhan. Aku diberkati. Semuanya berdiri. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang, berganti malam, aku diberkati. Kita ulang sekali lagi. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang, berganti malam, aku diberkati. Kita pergi dari tempat ini dan terus percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, amin. Tuhan menjaga engkau, amin. Tuhan menyayangi engkau, haleluya, amin. Adik-adik, walaupun virus corona ada, tapi kita tidak boleh takut karena Tuhan menjaga dan mengasihi kita semua. Seperti gunung-gunung walaupun beranjak, bergoyang, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Kita memuji Tuhan biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Silakan duduk untuk bersaat teduh. Adik-adik, demikian ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tetap semangat beribadah memuji Tuhan. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.